Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan materi terkait dengan inputan pada Java. Video sebelumnya saya sudah bahas menggunakan buffer reader ya, teman-teman pakai kelas buffer reader. Sekarang kita pakai kelas scanner. Sama aja penggunaannya ya, mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Cuma ya kalau dibilang plus minusnya kita nanti akan lihat sendiri ya bagaimana penggunaannya. Buat mempercepat aja kita langsung code aja kali ya. Nah, ini kelas materi 5, materi 4 aja nggak apa-apa deh. 4 scanner. Oke, lanjut ya. Udah seperti biasa, klik 2 kali di bluejeannya, lalu dihapus. Ini paketan dasar ya kerjaannya, itu biar cepat. Lalu jangan lupa main-nya, saya langsung tulis saja public static main string. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan kelas scannernya. Pada saat kita pakai kelas buffer reader, kita buat objeknya. Kalau scanner sama. Jadi kalau nanti kita di Java itu buat objeknya, mungkin akan ada nanti yang tidak dibuat objeknya, mungkin ada sebuah kelas yang langsung dipanggil ada gitu. Tapi sekali lagi penjelasan terkait dengan kelas objek itu lebih detail kita akan pelajari di materi perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk sementara kita standar aja ya buat objek scanner. Oke, lanjut. Scanner, scanner sama dengan new scanner. Dalam kurung system.in. System.in titik koma. Oke, lanjut. Kita compile. Nah, kalau udah kayak gini harusnya teman-teman udah inget ya. Scanner cannot find symbol class scanner. Artinya apa? Nggak ada class scanner di objeknya BlueJ yang di depan tadi nih. Gitu ya. Jadi harus gimana? Kita harus import dianya. Itu import dari mana? Kalau buffer reader itu punyanya java.io, kalau scanner itu punyanya java.util. Jadi import java util scanner. Gitu. Coba kita compile. Tidak error ya. Sudah. Gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya sama persis dengan kita menggunakan buffer reader. Gitu. Contoh misalnya mungkin teman-teman sudah pernah sebelumnya kan kita input nama, umur segala macam gitu ya. Nah, coba sekarang kita inputnya adalah kita hitung luas lingkaran deh gitu. Yang rapih gitu ya. Misalnya kan luas lingkaran itu tahu ya variabelnya inputannya jari-jari, luasnya adalah pi kali r kali r gitu. Sekarang kita coba implementasikan. Dan ingat kalau kita bikin program, kita udah tahu proses, kita udah tahu inputnya, kita langsung bayangin pada saat program kita pertama kali dijalankan, kita mau apa nih? Contoh ya, saya mau, pertama kali yang muncul adalah baris pertama gitu ya, system.out.println program menghitung luas lingkaran. Ya, sekuensialnya berurutan, berarti ini paling pertama langsung muncul di baris pertama. Lalu kita mau ganti itu dengan ini misalnya. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi nih system.out.println.print ya biar kita nggak pindah baris. Input nilai jari-jari. Gitu. Oke, berarti nah nilai jari-jari ini kan bisa integer, bisa double gitu ya. Bisa koma gitu. Nah, kalau karena kita tahu bisa koma atau bisa ya kita nggak pernah tahu ya inputan orang itu pakai koma atau tidak, siapkan aja lah double gitu. Double apa? Jari-jari misalnya. Sama dengan nah kalau di buffer reader objek buffer reader kita sebutkan buffer reader titik. Nah ini juga sama scanner titik gitu. Nah bedanya kalau semua hal terkait buffer reader membalikannya adalah nilai string, di scanner dia punya tipe data masing-masing. Jadi misalnya scanner titik next double, artinya apa? Artinya data yang mau diinputkan itu tipenya double. Kita jadi nggak perlu lagi parse.int itu nggak perlu. Parse double nggak perlu lagi. Jadi kita nggak perlu convert gitu ya. Contoh dulu kita sysout dulu aja ya, system.out.println jari-jari.
biar kita tahu nih inputan kita benar atau tidak, atau scanner kita kerja atau tidak. Ini compile. Nah, dia juga nggak butuh tuh yang namanya exception, gitu ya. Sekarang kita jalanin materi import scanner, void main string, oke. Jari-jarinya misalnya 3,5 gitu ya, 3,5. Nah, berarti inputan kita sudah benar. Pengguna scannernya sudah sesuai. Gitu. Jadi kita lanjut nih. Setelah kita tahu nilai jari-jarinya gitu ya, kita berarti harus menghitung si luas lingkarannya. Luas lingkarannya gimana tuh? Rumusnya adalah gitu ya. Double luas sama dengan 3,14 gitu ya, dikali jari-jari dikali jari-jari ini. Nah, sekarang karena kita khawatir nih 3,14-nya itu diganti-ganti di tengah jalan, kita buat 3,14 itu jadi konstanta. Gitu ya, saya tambahkan di baris paling atas dulu. Kemarin cara buat konstanta inget ya, final, karena kita nggak mau diganti-ganti, tipe datanya, nama konstantanya, nilainya. Coba kita compile. Oke, sekarang kita pakai P-nya di mana di sini? Gitu. Jadi luas compile kita langsung tulis tuh. Luas lingkaran adalah plus luas. Compile dianya. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jalankan si programnya tadi ya. Void main string. Oke. Misalnya kita tulis 10. Luas lingkaran adalah 314,0. Nah, ini sudah sesuai ya berarti. Nah, jadi tadi ya, bedanya adalah kita nggak perlu lagi convert atau ngeparse gitu. Jadi langsung nih sama dia. Contoh berikutnya, ini input nilai jari-jari. Ini tambahan aja ya, sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi saya tambahkan, kita coba input nilai integer gitu ya. int. Integer misalnya angka. Input sebuah angka. Ini nggak ada hubungannya sama programnya, tapi buat nyontohin input sebuah angka. Integer angka scanner titik next. Next-nya berarti next in. Compile. Nah, saya nggak tahu nih di BlueG teman-teman kalau dikasih titik, terus kalian teman-teman control space. Nah, ini ternyata ada nih pilihannya. Scanner titik, ini ada banyak ya. Gitu. Next-nya ada banyak tuh. Ada next, next big decimal, next big integer, next boolean, next int, next line, next long, segala macam. Itu ada berapa tuh? Next short gitu. Nah, itu sesuaikan sama teman-teman kebutuhannya. Gitu. Jadi kita compile, sudah ya. Terus kita jalanin lagi programnya. Coba void main string. Oke. Ini 10. Ini sebuah angka misalnya 60. Nah, sudah. Berarti 60 ini juga masuk. Oh, kita belum sys out ya. Si 60-nya. Oke. Kita sys out deh. Nilai angka adalah gitu. Ini nilai, ini angka. Tadi yang kita input. Si compile. Jalankan programnya kembali. Itu input jari-jari 10, sebuah angka 80. Nah, nilai angka adalah 80. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja, mau pakai scanner bisa, mau pakai buffer retriever bisa. Gitu ya. Jadi nggak ada salahnya ya gitu. Kecuali gitu teman-teman, misalnya nanti ujian nih, buatlah sebuah program untuk menghitung gaji seseorang, wah dengan rumus segala macam, menggunakan kelas buffer reader. Nah, itu udah ada ketentuannya. Jadi teman-teman harus jawab dengan buffer reader. Kalau teman-teman, oh saya bisanya scanner pak, itu nanti malah salah. Kan dimintanya buffer reader. Kecuali tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan, harusnya ya, kalau tidak ada ketentuan bebas. Mau pakai scanner boleh, mau pakai buffer reader boleh. Mau pakai Jobson Pen juga boleh sih harusnya. Nah, ini habis ini kita belajar Jobson Pen. Tapi kalau kita lihat ya, sama nih. Import Java util scanner. Gitu. Buat objek scannernya jangan lupa, ingat buat objeknya jangan di terakhir ya. Jadi kalau teman-teman taruhnya paling bawah gitu, ini jadi error. Pasti errornya adalah di sini nih. Cannot find symbol variable scanner gitu. Karena dia ditaruhnya di bawah, nggak dikenali ya, cannot find symbol variable scanner gitu. Karena diingat ya, compiler itu akan ngejalanin dari atas ke bawah, baris per baris gitu. Jadi begitu dia bilang scanner di atas nggak ada nih, berarti dia bilang cannot find symbol kelas scanner. Contoh di sini A gitu. Begitu itu compile pasti cannot find symbol A.
ya kan? Gitu. Karena dia tahu nih, di atas nggak ada tuh kita compiler nggak pernah kenal ada variabel atau ada objek namanya A gitu. Jadi diingat sekali lagi em, penggunaan si objek scannernya ini gitu. Dilanjut berarti sama ya. Ini sudah em, apa materi scannernya, terus penggunaannya gitu ya. Teman-teman tinggal pakai. Kalau string gimana Pak? Kalau string pakainya adalah next line. Gitu, jadi tinggal gini aja ya. Tinggal titik. Mudah-mudahan BlueJeans teman-teman ada ya. Titik, control space. Nah, di sini banyak tuh. Nah, kita bisa lihat misalnya tadi apakah ada next ini ya. Next line. Coba next line itu kembaliannya string gitu. Next in kembaliannya juga string. In, int gitu ya. int. Ini scanner itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada nanti salah input, oh boleh nggak di sini ditambahin throw? Ya nggak masalah. Throws exception nggak apa-apa juga di sini ya. Gitu. Oke. Tapi karena memang buffer tidak spesifik, kalau exceptionnya si scanner nggak butuh ini karena dia udah ada throw sendiri di dalam kelasnya. Sudah jadi kita bisa compile itu. Oke ya. Nah, jadi kalau string tadi next line. Itu tinggal dipahami aja, dipelajari lagi, diganti-ganti. Oh, misalnya mau pakai luas segitiga, mau pakai keliling lingkaran, mau pakai keliling persegi panjang, mau kemarin pernah belajar kecepatan, segala macam, apapun bentuknya, silahkan dipraktekkan, ubah ke dalam bentuk Java. Itu aja terkait dengan materi scanner, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.